sholawat tarhim, azan. Apalah guna lomba azan? Mungkin orang berpikir, Bapak Ibu jangan lupa, sekarang banyak anak-anak tak bisa azan. Kenapa? Bapaknya tak tahu azan. Waktu ngazankan dia pun tak ingat bapaknya entah apa yang mau diucapkan. Tak tahu azan. Pergilah musafir sampai ke tengah jalan, masuk ke dalam masjid. Masjid itu, masjid di tempat kita ini kalau di tengah jalan itu masjid terserah namanya. Yang mau jadi imam terserahlah, yang mau jadi muazin terserahlah, siapa yang mau majulah, terserah. Tak ada yang bisa azan. Azan tak pakai lagu, mana bisa. Alhamdulillah dibuat lomba azan. Itu baru nambah azan. Ini bukan nambah. Tak paham dia mana nyambah, mana teknis. Imam sebelum sholat ngasih peringatan, luruskan shaf, sawus sufuf, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu bukan nambah sholat, dia nyuruh luruskan shaf. Luruskan shaf, matikan HP. Dia nyuruh supaya jangan sampai bunyi. Saya sholat di masjid, Allahu Akbar, HP-nya bunyi. Kalau HP-nya bunyi sholatullah salamullah nggak apa-apa, keong racun, rusak sholat orang semuanya. Di Dumai selalu datang subuh, kadang subuh Sabtu beliau datang nginap di Hotel Premier. Itu subuh Sabtu ikut pengajian, subuh Ahad ikut pengajian. Dia imam pejabat, tapi saya tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dia kalau jadi imam, luruskan shaf, simpan batu cincin. Loh, kenapa Bapak buat begitu? Saya bilang, itu nambah-nambah. Banyak orang tak khusyuk sholatnya gara-gara batu nih Pak Ustaz. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu. Cantik betul batu. Allah Subhanahu wa taala, ini bukan menambah ibadah. Ini namanya attention, mulahazah, perhatian supaya menjaga ibadah. Samalah nanti ini nanti mau tarawih. Ini bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di Ramadan pun banyak umat Islam dituduh nambah-nambah ibadah. Mana pula nambah? Habis tarawih 8 rakaat, di sini 20 rakaat. Habis itu witir. Itu ibu-ibu di belakang kan enggak ngitung. Ibu-ibu jarang ngitung di belakang. Dia ikut aja sholat. Bagaimana dia tahu merubah niatnya dari tarawih ke witir? Datang ngasih tahu Bilal di sini pakai lagu. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Kan cantik bunyinya. Sallu salatal witri, salatlah kamu salat witir, salasa raka'atin, 3 rakaat, asabakumullah, semoga kamu dapat pahala balasan dari Allah. Tak boleh itu nambah-nambah ibadah. Bukan menambah, dia ngasih tahu supaya orang belakang perhatian. Nanti bagi yang masjid Bapak Ibu dilarang mengucapkan itu, perhatikan gimana cara ngasih taunya. Kalau gitu tidak boleh. Saya mau tengok gimana dia ngasih tahu makmum pindah gigi dari gigi tarawih ke gigi witir. Ternyata ngasih tahu, nih imam nih mau sholat witir 3. Datang ibu-ibu nanya di belakang, 2 cie apa 3 1 salam? 3 1 salam. Jelek sekali bunyinya. Seni, tak boleh memasukkan lagu. Mana boleh memasukkan lagu irama dalam Quran? Itu tadi Qori itu kan memasukkan lagu tuh, Bayati, Soba, Nahawan, Sika, Jaharka, Ras. Tak boleh memasukkan lagu. Kebetulan saya satu mobil sama Imam Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Ustadz Indra Gunawan, juara 1 musabaqah tilawatil Quran internasional di Kuala Lumpur, juara dunia. Dikumpulkan semua kori-kori di dunia ini, dia juara 1, juara dunia. Kalau ada dunia akhirat juara juga dia itu. Suaranya luar biasa. Dialah jadi imam.
Jadi waktu kami satu kendaraan, saya ceramah, dia ngaji. Kesempatan bertanya kepada orang alim. Ustaz, ada yang mau kutanya ke Ustaz nih. Apa namanya Ustaz? Apa betul imam-imam Masjidil Haram itu tak pakai lagu? Pakai katanya. Coba dengarkan. Hidupkan Syekh Abdul Rahman Sudais. Itu lagu disebutnya. Itu lagunya ini. Ini lagunya ini. Syekh Surib ini lagunya ini. Kenapa kata orang itu tak berlagu? Yang dengar tu tak tahu lagu. Oh, patutlah ada lagu. Karena kalau tak berlagu sama sekali, dia tak ada irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu yang tak pakai lagu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Itu ada lagunya. Yang tak boleh tu azan juga begitu, lomba azan. Saya tak mengikuti kemarin. Dimasukkannya lagu. Lagu apa pun boleh. Hayya 'alas salah. Boleh. Hayya 'alas salah. Boleh. Asalkan jangan dimasukkannya lagu Melayu. Itu tak boleh. Hayya 'alas shalah. Itu mah boleh. Apa masuk lagu itu? Haram hukumnya. Ke anak-anak nih supaya tahu dia. Nanti dia akan jadi muazzin di kantornya. Dia nanti boleh jadi pegawai. Dia bisa jadi kepala dinas. Dia bisa jadi kepala kantor. Dia bisa jadi kepala badan. Tak malu dia megang mikrofon tuh. Kenapa? Aku juara 1 tahun 2015. Sekarang banyak malu. Malu jadi imam, malu jadi muazzin, malu. Udah pensiun, barulah tak malu lagi. Apa guna? Mohon maaf kalau ada bapak-bapak pensiun. Apa maknanya? Inilah pendidikan Islam yang nyata. Itu inilah dia. Kalau di lokal dirikan salat, kamu harus azan, itu teori. Maka nanti bulan Maulid Nabi buat perlombaan. Apa namanya? Lomba menulis sejarah Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 kali anak-anak ini disuruh solat, 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 solat. Sekali dibawa, yang sekali itu jauh lebih bermakna, lebih masuk ke kepalanya. Betul kata pepatah Arab, lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, lebih masuk ke kepalanya daripada ucapan. Sekali saya kalau balik kampung masuk masjid masih ingat saya, ini tempat aku dulu solat Jumat duduknya di sini. Di sini dulu selalu solat zuhur sama kawan-kawan. Dulu selalu solat tarawih kami tadarusnya di sini. Luar biasa berkesan. Maka dekatkan anak ini dengan masjid. Dia sudah dijauhkan dengan Islam. Anak-anak remaja kita sudah dijauhkan dari Islam sejauh-jauhnya. Dijauhkan dari solat sejauh-jauhnya, dijauhkan dari pelajaran agama sejauh-jauhnya. Pertama, ini bukan tak sengaja, ini bukan tak terprogram, diprogram supaya jauh dari Islam. Bagaimana caranya? Pertama, dijauhkan dari huruf-huruf Al-Quran. Ini kita solat di masjid kerajaan nih, kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura pakai huruf Melayu. Huruf Melayu, kita tak pakai huruf Latin, tak pakai Inggris. Korea juga pakai bahasa dia. Coba kalau kita ni ahli teknologi, kita sediakan beasiswa. Siapa saja orang Eropa yang mau belajar ke sini, belajar bahasa Melayu 1 tahun. Bayangkan kalau bule-bule itu hebat bahasa Melayu. Oh, bukan hanya bule, bule dan Pak Le semuanya belajar bahasa Melayu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang anak muda kita ini kehilangan identitas. Anak muda orang Melayu kehilangan identitas. Sudah jelas orang Melayu dicat rambut pirang. Rambut pirang, hidung pesek. Kuku hitam, anak funky. Dicatlah rambut merah kuning kelabu. Di tengah ni pula macam durian. Kuku hitam. Entah hitam karena bedaki, entah hitam wallahu a'lam, macam-macam. Ini ditindik sampai ke atas. Wah, ini pula macam sapi sapi kurban. Pasang sini. Kehilangan jati diri. Padahal pepatah Melayu mengatakan
tak Melayu hilang di bumi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maknanya? Mesti dibangkitkan. Kenapa Ustaz cerita Melayu malam ni? Ini kan Isra Mi'raj tentang Islam. Islam sama Melayu tak bisa dipisahkan, karena Islam itu datang langsung ke raja-raja Melayu, dan berhasilnya dakwah itu adalah lewat kekuasaan. Ketika raja itu masuk Islam, maka sampai ke Perdana Menteri hulu balang tentara rakyatnya langsung Islam. Dakwah paling berhasil adalah dakwah di negeri-negeri Melayu. Kenapa? Langsung rajanya itu masuk Islam. Sultan Syarif Qasim. Syarif itu bukan nama, itu gelar. Syarif itu mustilah keturunan cucu cicit dari Hasan, cucu cicit dari Husain. Kalau keturunan Hasan gelarnya Sayyid, kalau keturunan Husain gelarnya Syarif. Sultan Syarif Qasim. Loh, kok bisa orang Melayu keturunan Arab? Ternyata salah satu dari anak Sultan Melayu menikah dengan cucu cicit keturunan Husain, maka lahirlah Islam digabungkan dengan Melayu. Makanya kalau ada orang mengaku Melayu tapi tak Islam, itu diragukan kemelayuannya dan tak jelas Islamnya. Islam Melayu, Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Itu kata Buya Hamka. وكلمه الأحجار والعجم والحصى وتكليم هذا النوع ليس برائب